Ujian dalam jaringan atau UDJ Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang menuju Pangkal Pinang Smart City. Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merealisasikan berbagai program untuk menjadi Smart City. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang mengimplementasi pemanfaatan teknologi informasi dengan beragam program kegiatan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mengadakan UDJ atau ujian dalam jaringan, dan para siswa sering menyebutnya sebagai ujian online. Hal ini direalisasikan sejak dideklarasikan Asian Digital Class, dan Kota Pangkal Pinang menjadi kota ketiga mendeklarasikan Asian Digital Class. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, Edison Tahir, mengatakan kesiapannya dalam menghadapi persaingan kawasan ASEAN di bidang pendidikan. Soal-soal yang dikerjakan siswa dalam UDJ ini dibuat oleh organisasi menteri-menteri pendidikan di kawasan ASEAN, seperti yang tampak pada pelaksanaan ujian dalam jaringan pada hari Jumat 15 Januari 2016 di beberapa sekolah negeri di Kota Pangkal Pinang. Dalam ujian yang dilakukan serentak oleh sekolah-sekolah yang tergabung dalam Asian Digital Class, Kota Pangkal Pinang dan Kota Bandung menjadi kota terbesar jumlah peserta yang mengikuti ujian ini. Kita melaksanakan namanya UDJ, ujian dalam jaringan. Ini dilaksanakan sejak kita deklarasikan ASEAN Digital Class. Jadi komunitas ASEAN bukan mimpi lagi, kita sudah mulai untuk pendidikan. Memang sudah kita jajaki 5 tahun yang lalu. Jadi Pangkal Pinang kota ketiga mendeklarasikan ASEAN Digital Class. Tapi pada hari ini kita akan mencoba soal yang dibuat secara nasional oleh organisasi menteri-menteri pendidikan kawasan ASEAN standar. Jadi hari ini adalah ujian online dengan standar soal ASEAN seperti itu. Nah, kita coba hari ini, dan selanjutnya mungkin tiap hari anak-anak kita sudah mulai mengerjakan soal yang dibuat oleh guru. Tapi pada hari ini kita sepakat dengan SEMEO itu adalah organisasi menteri pendidikan ASEAN ya. Serentak hari ini kita coba se-Indonesia melaksanakan ujian online ini, walaupun hanya baru bisa dilakukan di beberapa kota saja. Baru sekitar 7 atau 8 kota yang baru bisa melakukan, tapi yang terbesar yang Pangkal Pinang dan Bandung. Pelaksanaan UDJ di Kota Pangkal Pinang juga dipantau langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Muhammad Sofyan, yang mendatangi SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Wawako melihat langsung pelaksanaan ujian online, sembari berdialog singkat kepada siswa untuk mengetahui bagaimana respon para siswa dalam mengikuti ujian online serentak ini. Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Wawako ingin memastikan kemampuan para siswa di Kota Pangkal Pinang dalam menjawab soal-soal yang memiliki standar ASEAN. Dirinya mengatakan, standar mutu pendidikan tidak lagi mengacu pada standar nasional, tetapi diharapkan dapat mengacu pada pencapaian standar ASEAN. Dan pencapaian kualitas pendidikan yang baik tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat secara luas, terutama orang tua. Jadi anak-anak kita menyelesaikan soal-soal ya yang kelas ASEAN. Nah, dari hasil ini nanti kita akan melihat ya, akan mengevaluasi ya sejauh mana mutu anak-anak kita dengan mengerjakan soal sekelas ASEAN ini. Dan kita ingin Pangkal Pinang ini tidak hanya membuat tingkat nasional menjadi patokan, tapi kita ingin ASEAN menjadi patokan mutu pendidikan di Kota Pangkal Pinang untuk sementara ini. Namun sekali lagi harapan kita ya, bahwa pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab guru pendidik, tapi tidak kurang pentingnya dari partisipasi masyarakat dan partisipasi orang tua terutama.
Selain di SMK Negeri 2 Kota Pangkal Pinang, Wawako dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang memantau juga pelaksanaan UDJ di SMA Negeri 3 Kota Pangkal Pinang. Menurut keterangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, telah mempersiapkan UDJ ini sejak 2 bulan yang lalu, dan ke depan sistem ini tidak hanya terpaku pada ujian atau tes saja, tetapi berkembang pada proses pembelajaran. Sekolah ini mempersiapkan diri sejak 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita sudah mempersiapkan diri untuk ikut latihan-latihan UDJ. Waktu itu hanya kelas 12. Ternyata sekarang berkembang untuk kelas 10. Dan saya kemarin ikut seminar bersama Bapak Kepala Dinas, itu nanti akan berkembang bukan hanya ujian, tetapi proses pembelajarannya. Jadi nanti makin banyak konten-konten. Dan saya sangat senang anak-anak kita ternyata cukup bisa mengimbangi perkembangan yang terjadi. Selaku Kepala Dinas Pendidikan, Edison Tahir mengatakan bahwa nantinya sebagai bentuk pengembangan proses pembelajaran akan dilakukan program Twin Class. Kita ke depannya itu akan ada program kita Twin Class. Twin Class itu maksudnya sekolah di Pangkal Pinang, misalnya SMA 3, akan belajar bersama dengan SMA di Bandung dan bersama juga mungkin SMA di Thailand misalnya. Serentak sambil mereka berkomunikasi, berdiskusi, video conference. Itu juga akan kita kembangkan ke depan setelah ini. Pelaksanaan UDJ di SMA Negeri 3 ini dirasakan salah seorang siswa sebagai hal yang positif, tetapi dirinya tidak menampik. Masih ada kekurangan yang harus dibenahi terkait dengan lambatnya akses internet dikarenakan kapasitas bandwidth yang terbatas. Lumayan bagus sih, caranya lebih simpel kan, lebih gampang, terus bagus lah kalau ada ulangan lewat jejaring sosial gini kan lebih. Enggak sih, cuma nunggunya mungkin lama karena banyak yang proses itu kan. Ya harapannya sih mungkin perlu ditambah lagi lah supaya lebih gimana? Lebih cepat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang Edison Tahir mengatakan bahwa lambatnya akses yang dirasakan dikarenakan oleh kapasitas bandwidth yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang yang terbatas jika akses dilakukan secara serentak di seluruh sekolah. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi bagi sekolah untuk menambah kapasitas jaringan sehingga dapat memudahkan siswa. Kemampuan bandwidth kita itu secara umum untuk sepangkal Pinang untuk bisa mengakses ini, karena di sekolah juga dipasang akses point, itu kemampuannya kadang-kadang masih belum kuat untuk bersama-sama di sini. Oleh sebab itu kami juga akan memperkuat bandwidth kita nanti supaya jaringan di sekolah ini juga kuat. Karena anak-anak ini kan pakai kan wifi semua. Mereka bawa Android menggunakan wifi yang ada di sekolah ini, bukan mereka menggunakan internet yang ada di smartphone dia, tapi semua menggunakan dengan jaringan yang ada kita miliki seperti itu. Ya ini mungkin untuk koreksi kita, mungkin itu berkaitan dengan kekuatan ya jaringan kita. Mungkin harus saya sebagai sekolah ini harus memperkuat dulu itu supaya anak-anak juga bisa cepat. Karena ini salah satu untuk evaluasi deh. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menambah kekuatan itu yang lebih besar sehingga mempermudah anak. Para siswa yang mengikuti UDJ ini tidak hanya terpaku pada penggunaan perangkat komputer PC dan laptop saja, tetapi tak sedikit siswa yang juga menggunakan smartphone berbasis Android dalam mengerjakan soal-soal UDJ yang dilaksanakan. Hal itu tampak pada pelaksanaan UDJ di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Hampir sebagian besar siswa menggunakan smartphone dan tablet sebagai alat untuk mengakses ujian online ini. Dalam setiap kunjungan di kelas, Edison Tahir selalu menyampaikan bahwa soal-soal yang dikerjakan pada UDJ kali ini merupakan soal-soal yang berstandar ASEAN dan secara langsung menanyakan pada siswa tingkat kesulitan soal yang dikerjakan. Bagaimana sulit? Tapi soal yang dibuat oleh standar ASEAN dan sebentar lagi karena soal itu tidak lagi merupakan Indonesia tapi sudah mulai bahasa Inggris. Pantauan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang berlanjut ke SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Perlu diketahui bahwa SMK Negeri 1 Pangkal Pinang merupakan SMK terbaik di Bangka Belitung dan terbaik di tingkat nasional. Keberhasilan SMK Negeri 1 Pangkal Pinang ini
diukur dari pencapaian indeks integritas pelaksanaan ujian nasional cukup tinggi, mencapai 98,14 dari standar pencapaian 92, dan pencapaian rata-rata nilai ujian nasional baik dan konsisten selama 6 tahun. SMK 1 Pangkal Pinang ini adalah SMK terbaik di Bangka Belitung, juga terbaik tingkat nasional. Baru-baru ini dipanggil ke istana untuk menerima penghargaan dari Presiden. Nah, ternyata dari 500 kepala sekolah yang diundang di sana itu, yang dipanggil Presiden dan diserahkan langsung sertifikatnya hanya untuk 15 sekolah. SMK satu-satunya dari Pangkal Pinang, ya alhamdulillah. Ya, kenapa? Ternyata setelah kita lihat, indeks integritas SMK 1 ini, indeks integritas ujian nasionalnya, itu nilainya 98,14, cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Ya, kemudian hasil ujian nasionalnya juga di atas 8 rata-ratanya selama 6 tahun. Penghargaan atas prestasi ini diterima SMK Negeri 1 Pangkal Pinang pada tanggal 21 Desember 2015 di Istana Negara. SMK Negeri 1 Pangkal Pinang juga dikenal sebagai sekolah hijau dan mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri yang diberikan Presiden SBY pada tanggal 5 Juni tahun 2012. Kurnia Paratiwi selaku Kepala SMK Negeri 1 Pangkal Pinang berharap agar prestasi yang didapatkan dapat memacu sekolah-sekolah lain di Kota Pangkal Pinang untuk dapat juga berprestasi. Konsep sekolah hijau, saya dengan jawaban yang pas bisa menjawab dari pertanyaan Pak Presiden. Memang sekolah kita memang sekolah Adiwiyata Mandiri, yaitu pada tanggal 5 Juni tahun 2012 yang lalu, yang diterima oleh Bapak Dr. Andes Satriadi Muhayyar di Istana Negara, dengan berarti sama kita diterima juga dengan Pak Presiden pada tanggal 21 Desember di Istana Negara juga. Dengan harapan tahun depan bukan cuma SMK Negeri 1 Pangkal Pinang saja, Pak ya, SMP dengan SMA yang ada di Provinsi Bangka Belitung akan menyusul prestasi seperti itu. Dalam kaitannya dengan kesiapan jelang pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2015-2016, Edison Tahir mengatakan bahwa hampir 90% SMK di Kota Pangkal Pinang telah siap untuk melaksanakan ujian nasional secara online, sedangkan SMA sebanyak 62% dari besaran target yang ditetapkan wali kota sebesar 60%. Untuk tahun pelajaran 2015-2016 yang akan datang, kita ujian nasional yang berbasis komputer atau CBT, Computer Based Test, SMK kita di Pangkal Pinang ini hampir 90% yang akan ujian menggunakan online dengan komputer. Kemudian SMA itu sekitar 62%. Artinya sudah di atas target yang disampaikan oleh Pak Wali, rencana Pak Wali, sekitar 60% SMA dan SMK kita melaksanakan ujian berbasis komputer. Ternyata alhamdulillah untuk tahun ini SMK hanya satu yang belum bisa melaksanakan ujian berbasis komputer, yaitu SMK 4 dan SMA sudah mencapai 62%. Harapan kami SMP juga akan mengikuti, kita akan support dari APBD bantu komputer ke sekolah tersebut termasuk laptop, dan tahun 2017 nanti SMP juga kita harapkan sudah mencapai 75% bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer seperti online. Upaya pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pendidikan untuk memanfaatkan teknologi informasi ini mendapatkan respon yang positif dari para siswa. Mereka merasa terbantu pengerjaan soal yang dilakukan secara online. Kalau menurut saya ujian berbasis komputer ini lebih memudahkan siswa ya, soalnya nggak pakai kayak biasanya pakai bulat-bulat, susah nanti kalau lewat kan bisa berabe. Nah, kalau pakai yang komputer ini tinggal main ketik aja udah bisa sampai akhirnya lebih cepat, lebih gampang lah. Kalau di SMK Negeri 1 kan banyak jaringannya. Menurut saya jaringannya udah cukup bagus dan cepat kalau loadingnya. Harapannya sih semoga sekolah di selain SMK Negeri 1 bisa juga mengadakan ujiannya berbasis komputer karena lebih memudahkan siswa untuk mengikuti ujian nasionalnya. Jika pemanfaatan teknologi informasi ini dapat semakin dikembangkan di Kota Pangkal Pinang,
maka tentunya kita sangat yakin Kota Pangkal Pinang akan menjadi smart city. Dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan Pangkal Pinang sebagai smart city menjadi modal besar pemerintah untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat Kota Pangkal Pinang.